Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan membandingkan 3 emiten di sektor telekomunikasi, ada XL, ISAT, dan Telkom. Mana yang menurut saya akan bagus atau lebih bagus baik secara valuasi ataupun secara teknikal ya. Jadi kita akan melakukan perbandingan ketiga saham ini, mana yang menurut saya lebih berpotensi untuk di kuartal pertama 2021 ya, di bulan Januari sampai Maret, mana yang akan lebih bagus ya. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu secara valuasinya ya, atau aspek rasio perbandingannya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa perbandingan yang ada gross profit margin, operating profit margin, ada order burden, ada net profit margin, ROA, equity multiplier, dan ROE. Jadi mana antara Telkom, XL, dan ISAT yang menurut saya lebih bagus. Jadi kita mulai saja ya. Ini kita melakukan perbandingan mencari yang lebih bagus. Jadi dari segi ROE jelas Telkom lebih bagus ya, karena ROE-nya di atas 10% dan paling tinggi di 18%. Yang keduanya ISAT ya. Kedua ISAT dan yang ketiga XL. Nah, dari segi equity multiplier ini harusnya yang lebih kecil lebih bagus, dan kalau bisa di bawah 2 ya. Kalau sudah di atas 2 ini berarti hutangnya lebih besar dari equity ya. Ini bisa dikatakan hutangnya lebih besar dari equity. Dan yang paling bagus ya tetap nomor 1 Telkom, kedua XL, yang ketiga ISAT ya. Karena ISAT ini sangat berbahaya menurut saya karena hutangnya sangat besar ya, daripada equity-nya 5 kali malah. Jadi ya perlu hati-hati kalau misalnya ada apa-apa dengan sektor telekomunikasi, ya kemungkinan besar ISAT lebih duluan kolaps ya, karena hutangnya lebih besar. Dan dari segi ROA ya, Telkom masih bagus, tetap di nomor 1 8%, yang kedua XL, yang ketiga ISAT karena lebih kecil. Dan dari segi efisiensinya ya, harusnya ini yang lebih besar lebih bagus ya. Jadi untuk Telkom tetap nomor 1, nomor 2-nya ISAT, nomor 3-nya XL. Nah, dari net profit margin bisa dikatakan Telkom tetap mendominasi nomor 1 ya. Nomor 2-nya XL, nomor 3 ISAT ya. Kalau dari order burden ya, order burden ini ya harusnya idealnya di 65 sampai 75% ya. Kalau di bawah itu biasanya beban perusahaan atau beban keuangannya tuh lebih besar. Nah, ini bisa dikatakan Telkom nomor 1 karena bebannya lebih kecil, karena ini Bapak Ibu bisa lihat OB-nya lebih kecil, jadi beban keuangan perusahaan tuh lebih besar. Nomor 2-nya XL ya, nomor 3-nya ISAT. Yang ketiga operating profit margin ya, jelas yang paling tinggi yang lebih bagus ya. Terlihat di sini Telkom nomor 1, lagi XL nomor 2, dan ISAT nomor 3. Nah, dari ke-8 ini bisa terlihat ya, Telkom lebih efisien, lebih bagus daripada XL dan ISAT. Nomor 2-nya ya bisa saya lihat di sini XL, dan terakhir ISAT ya. Karena ISAT juga beban utangnya lebih besar, ROE-nya juga nggak beda jauh dengan XL, tapi XL lebih kecil nih beban utangnya, dan ROA-nya juga XL lebih besar ya. Jadi ya bisa dikatakan ya ISAT ini paling bawah. Jadi nomor 1 Telkom, nomor 2 XL, dan nomor 3 ISAT. Dari segi valuasi di sektor atau di industri telekomunikasi, memang Telkom dihargai paling mahal ya. Ya dia nomor 1 wajar kalau paling mahal. Nomor 2-nya XL, nomor 3
ISAT. Nah, dari ke-10 aspek rasio ini ya bisa dikatakan Telkom memang paling mahal karena dia juga paling bagus di industrinya ya, nomor 2 XL, nomor 3 ISAT. Tapi kalau dari segi harga wajar, kalau dihitung secara valuasi sendiri, Telkom masih murah ya. Karena Telkom juga masih di bawah harga wajarnya dan XL juga masih di bawah harga wajarnya, dan yang belum saya hitung ya ISAT. Tapi karena menurut saya ISAT ini tidak masuk dalam kriteria saya, jadi saya hapus ini dari dulu ya, sudah saya coret. Dan ya saya cuma akan trading atau investasi ya di dua ini. Kalau di sektor telekomunikasi di Telkom dan XL. Dan secara teknikal juga Telkom dan XL yang menurut saya belum naik yang signifikan ya. Karena ISAT sudah naik dan sudah lumayan sangat tinggi. Jadi ya menurut saya juga ini nggak bisa dimasuk sekarang ya. Ini bisa dicoret menurut saya. Jadi ya sesuaikan, kalau Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu ISAT bisa naik lebih tinggi ya bisa, silahkan ya. Tapi kalau saya lebih suka untuk berinvestasi di 3-6 bulan ke depan juga saya akan tetap pegang Telkom dan XL yang masih berpotensi naik lebih tinggi menurut saya ya. Jadi kita langsung saja ke harganya ya. Ini XL pada hari Rabu kemarin ditutup naik 4,21%, kelapa harga 2.730. Kalau dilihat dari asing memang secara bulanan di bulan Desember terus menjual saham XL. Baru 3 hari asing net buy. Ya. Kalau dilihat dari broker semarinya di tanggal 30 Desember XL memang lagi diakumulasi ya, karena yang jual kecil-kecil yang nampung lumayan besar. Tapi kalau secara bulanan kita lihat nih, kalau akumulasi distribusinya hampir sama aja ya. Nih bisa dikatakan ya hampir sama, walaupun tipis besar distribusi ya, tapi ya tipis menurut saya. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal XL juga teknikalnya menurut saya bagus ya, dan bisa ini untuk ditradingkan atau diinvestasikan 2-3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan ya. Jadi saya tuh nggak pernah panjang-panjang, kalaupun berinvestasi paling maksimal 1 tahun. Nanti saya lihat lagi update bagaimana perkembangan valuasinya, bagaimana dengan teknikalnya, baru saya kalau masih layak hold saya hold ya. Jadi ya kalau berinvestasi dalam waktu yang panjang, kita tetap target pertama tuh 1 tahun dulu, kita lihat nih 1 tahunnya bagaimana ya. Makanya kalau Bapak Ibu mau investasi jangka panjang memang harus paham fundamental, harus belajar valuasi harga sahamnya bagaimana. Dan ya kalaupun teknikalnya kurang terlalu bisa ya, penting basicnya aja lah. Bapak Ibu bisa tahu support dan resistennya, untuk di mana harga masuk. Kalau memang sahamnya masih turun ya, Bapak Ibu harus masuk di harga berapa ya. Nggak setiap sekali turun lalu beli. Ya, dia ada titik-titik harganya juga yang bisa untuk di upper down bagi yang hot 2-3 sampai setahun ke depan ya. Jadi XL masih potensi bagus, kalaupun buruk-buruknya turun ya maksimal ke 2.350 ini dia akan ada pantulan, paling juga di 2.600 sampai 2.650 ini akan ada pantulan. Dan XL ini harga wajarnya masih di atas ya, di 3.200 sampai 3.400, di sekitaran sini harga wajar XL itu. Dan kalaupun dia naik lebih tinggi ya itu masih normal. Kalau saham-saham big cap lebih mahal dari harga wajarnya itu masih normal. Jadi nggak perlu takut, tapi ya selalu waspada. Kalau sudah punya profit besar ya pasang trailing stop atau take profit dulu, karena saham nggak mungkin naik terus, dia akan ada koreksi ke bawah. Jadi kita manfaatkan kalau Bapak Ibu misalnya nanti ke depannya Bapak Ibu sudah buy di daerah sini dan dia sudah naik sampai ke 4.000, ya Bapak Ibu harus sudah siap jualan ya,
Karena mungkin gak dia naik lebih tinggi, bisa aja, cuman koreksinya lebih berpotensi besar. Mungkin habis dia ke 4.000 ini dia akan turun dalam seperti di 2017 dia kembali ke 3.000. Jadi bisa juga dia turun dalam baru dia naik lagi ya. Ya, jadi sesuaikan. Seperti itu untuk SL masih bisa masuk, nggak usah perlu takut. Kalaupun Bapak Ibu takut ternyata mungkin dia bisa turun lagi, ya Bapak Ibu cicil dulu di 2.700 sampai 2.650 ini, baru cicil lagi di 2.400. Harusnya ini dipertahankan karena ini adalah dulunya resisten neckline-nya, double bottom-nya juga, ya bisa ini ada pantulan nanti ya. Jadi seperti itu untuk SL. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT pada hari Rabu kemarin juga terkoreksi turun 4,26% ke level harga 5.050. Kalau dilihat dari Poren ini sebenarnya sudah secara bulanan ya dia net sell, baru kemarin di hari Rabu dia net buy, tapi ya net buy-nya ya biasa aja. Kalau dilihat dari broker semarinya pada hari Rabu kemarin ISAT memang lagi distribusi ya. Karena yang jual juga cukup besar nih, YU di 49.000, ya nampung kecil-kecil lah. Walaupun JP ada nampung di 34.000. Ya bisa dikatakan distribusi tipis juga ya. Kita cek kalau secara bulanannya. Secara bulanannya ISAT memang lagi diakumulasi ya. Secara bulanan ISAT diakumulasi. Yang pertama mengakumulasinya ada Morgan Stanley di 246.000. Habis itu ada KI di 155.000 dan ada CLSA KZ di 140.000. Yang jual kecil-kecil nih ya maksimal di 113.000, habis itu di 90.000, 80.000. Jadi ya secara bulanan memang ISAT lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT ya sudah mencapai target dari neckline double bottomnya atau triple bottomnya ini, ya dia harus naik 53% dan sudah tercapai juga ya. Ini 56% juga tercapai. Jadi ya kalaupun dia koreksi ya itu wajar. Koreksinya bisa kemana? Koreksinya bahkan bisa ke 4.340 ini. Jadi perlu hati-hati, dan juga ISAT sudah terlalu tinggi ya. Juga resiko dibawa ke bawah cukup besar, walaupun resiko dibawa naik juga cukup besar. Jadi sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau trading di saham ini ya menurut saya belinya ya di area 4.300 ini aja ya, jaga-jaga di daerah sini, karena ya maksimal penurunan ISAT itu paling ke EMA 20 nya di 4.000 ini ya. Jadi seperti itu untuk ISAT, masih rawan koreksi karena karakter ISAT memang seperti itu. Kalau dia naik bisa signifikan, tapi kalau turun sudah mencapai target ya bisa turun lebih dalam ya. Jadi perlu hati-hati, kemungkinan ya saya bilang tadi di 4.300 nih bisa sampai ke sini ya. Sampai ke 4.000 sampai 4.300 untuk pantulan baru dia bisa mantul. Mungkin seperti itu. Karena indikator MACD juga bar chart di atas 0 makin tipis, garis biru juga sangat tajam mengarah ke bawah, ya potensi ISAT ada ke bawah. Jadi ya perlu hati-hati lah ya. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Telkom. Telkom pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 3,21% ke level harga 3.310. Kalau dilihat dari asing mulai akumulasi besar ya di 3 hari minggu ini, dan secara bulanan asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya ya memang YP retail distribusi ya di 166.000 yang nampung kecil-kecil, tapi yang nampungnya 3 broker asing besar ya. Ada JP Morgan, Morgan Stanley, dan Macquarie Sekuritas. Dan CG KZ juga nampung nih kecil-kecil yang jual ya bisa dikatakan Telkom didistribusi di hari Rabu ya, distribusi tipis. Kalau dilihat secara bulanan, kita lihat secara bulanan ya memang masih dikatakan Telkom didistribusi, tapi distribusinya mulai tipis nih, mulai ya biasa ada perlawanan bayar ya sini pembelinya. Jadi kemungkinan ya di bulan Januari bisa terbang nih saham Telkom. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga Telkom menurut saya juga yang paling bagus ya teknikalnya. Habis itu Excel
ISAT ini sudah tinggi, jadi resiko untuk dibawa turun jadi besar. Jadi saya lebih memilih Telkom sama Excel lah. Nah, kalau dilihat Telkom ini, kalaupun buruk-buruknya Telkom turun maksimal ya ke 3.100 ini aja. Kemungkinan sangat kecil kalau dia breakdown ya. Kemungkinan juga dia akan langsung mantul di daerah 3.300 ini sampai 3.280 ini ya. Dan harga wajar Telkom itu ada di 4.000 sampai 4.400 ya, yang saya hitung baru-baru ini yang di kuartal ketiga. Jadi harusnya Telkom itu bermain di daerah sini. Jadi kalau dihitung upsetnya walaupun sudah tidak terlalu tinggi ya lumayan lah ya, di 30% juga kalau dapat di 3 sampai 4 bulan ke depan itu sangat besar ya. Di Telkom juga di industrinya paling bagus. Walaupun secara valuasi di industri dia paling mahal ya, wajar paling mahal karena dia yang paling bagus ya. Ya bisa dikatakan itu normal. Kalau teknikalnya ya juga nggak masalah. Kalau Bapak Ibu mau beli di daerah sini juga nggak masalah. Kalau mau nyicil juga nggak masalah. Takut dia turun lagi ya harusnya turunnya tidak lebih dari EMA 200-nya, EMA 60 di situ menjaga, dan EMA 150 ya. Jadi nggak perlu takut kalau naik turun dia dalam harian ya, itu biasa ya nih. Tapi yang penting kita tahu trennya. Kalau trennya Telkom ini masih ke atas dan target dia juga belum tercapai, minim-minim dia harus ke 3.800 sampai 4.000 ini. Ya minim-minim, kalau memang nggak bisa lanjut lebih tinggi ya dia di 2 atau 3 bulan ke depan harus naik minimal ke 4.000 ya targetnya. Jadi ya kalau naik turun itu biasa, tapi yang penting arahnya tahu, arahnya ke 4.000 nih dalam 3 bulan ke depan ya. Biarpun dia naik turun seperti ini ya, tapi dia naik turun langsung ke atas, bukan naik turun ke bawah ya. Karena target seperti yang saya bilang tadi, targetnya 4.000 harus dicapai dulu. Kalau dia tidak mampu naik ya dia turun. Jadi seperti itu untuk Telkom. Sesuai valuasi juga Telkom nomor 1, nomor 2-nya Excel, dan nomor 3 ISAT ya. Walaupun secara valuasi di sektornya ISAT paling murah ya dan Telkom paling mahal. Ya wajar karena Telkom paling bagus, kecuali ISAT paling bagus tapi dihargai lebih murah ya itu nggak normal. Jadi bisa kita beli ISAT, tapi ini ISAT di aspek rasio 8 ini dia paling jelek ya, ibaratnya paling nomor 3 lah. Jadi ya kalaupun dihargai murah ya wajar ya. Kalau Telkom ya wajar juga dihargai mahal. Jadi seperti itu ya. Untuk 1 sampai 3 bulan ke depan atau di kuartal pertama dan bahkan bisa ke kuartal kedua, Telkom dan Excel masih layak hot di harga sekarang. Walaupun Bapak Ibu juga dapat di harga atas, misalnya Telkom di harga 3.500, 3.600 nggak masalah, hot aja. Apalagi Excel kalau Bapak Ibu punya harga di atas 3.000-an ini, hot aja. Kalau punya dana ya mulai cicil di bawah. Kalau dia sampai breakdown dari 2.300 cicil. Kalau Telkom breakdown dari 3.300 cicil. Arahnya masih ke atas ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.